Api dengan cepat membesar dan menghanguskan puluhan bangunan di Jalan Anggrek, Nelly Murni, Palmerah, Jakarta Barat siang tadi. Api diduga berasal dari kebocoran gas LPG 3 kg di sebuah rumah dan makan. menyambar barang yang berada di sekitarnya. 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kobaran api dengan cepat membakar belasan rumah yang dijadikan tempat usaha di Jalan Penjernihan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Api diduga berawal dari korsleting listrik. Karena membakar material yang mudah terbakar, api sulit dipadamkan. Bangunan semi permanen juga membuat api dengan cepat menjalar. Menurut warga, api berasal dari salah satu rumah dan dengan cepat merambat ke sejumlah rumah di sekitarnya. Diduga kebakaran akibat gas LPG 3 kg yang mengalami kebocoran ketika istri Martono hendak memasak. Api dengan cepat menghanguskan 2 rumah warga. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi baru bisa memadamkan api 1 jam kemudian setelah mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Alih-alih menyiapkan hidangan sahur, warga Kebon Sayur Jakarta Timur justru berjibaku dengan api yang diduga berasal dari ledakan tabung gas 3 kg. 20 rumah ludes terbakar dan juga hingga pukul 4 Minggu dini hari, petugas pemadam masih berjuang untuk memadamkan api. Dapat tugas di SMAK 1. Cakep. Banyaknya nggak kira-kira? Cakep. Salam sejahtera Bapak dan Ibu. Selamat menyaksikan semuanya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan yang telah diberikan ini, kami akan menceritakan sedikit mengenai alat inovasi yang kami buat bernama Dual Sensor Warning. Sebelum kita masuk ke pengenalan alat ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Natasha. Saya dari kelas 10B, absen 3. Perkenalkan, saya Fiona dari 10B, absen 7. Perkenalkan, saya Jason, kelas 10B absen 14. Dan saya Kevin, kelas 10B absen 19. Next. Pertama-tama kita akan mengulas sedikit mengenai latar belakang dari pembuatan Dual Sensor Warning ini. Di awal video tadi, kita sudah melihat video singkat yang berisi kumpulan berita-berita yang telah kami kumpulkan mengenai sejumlah kasus kebakaran yang terjadi akibat kebocoran gas. Kebocoran gas tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Hal yang tidak terduga-duga, tapi berakibat fatal. Tidak jarang kebocoran gas terjadi secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan kita. Apabila ada api di sekitarnya, maka ledakan pun terjadi, bahkan dapat menewaskan sejumlah orang. Maka dari itu kami membuat alat inovasi ini yang memiliki dual fungsi, yaitu mengatasi kebocoran gas agar tidak terjadi hal yang lebih buruk dan memadam kebakaran otomatis sebelum api menyebar dengan cepat dan menghanguskan semuanya. Sekian dari latar belakang masalah. Berikutnya teman saya Fiona akan menjelaskan tentang desain dari Dual Sensor Warning. Baik, sekarang izinkan saya Fiona untuk menjelaskan desain dari produk kami. Next. Jadi, gambar yang sebelah kiri ini adalah alarm gas sensor. Sensor ini tentunya di-cover dengan bahan yang tahan api supaya tidak mudah terbakar. Bisa dilihat, di situ juga ada lubang untuk tempat masuknya gas menuju sensor. Alat tersebut dilengkapi dengan klep yang nantinya diletakkan di sekitar regulator gas sehingga dekat dengan sumber kebocoran gas dan bisa langsung deteksi bila terjadi kebocoran. Lalu, gambar yang sebelah kanan ini adalah tata letak alatnya. Jadi salah satu contohnya aja ya, tidak harus seperti itu. Jadi Arduino sebagai otak dari seluruh rangkaian diletakkan agak jauh dari sumber api agar terlindungi dan sistem bisa tetap berjalan dengan lancar. Lalu gas sensor diletakkan di dekat regulator gas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu saklar akan berguna untuk mematikan alarm apabila kondisi sudah kembali normal, sedangkan potensio akan digunakan untuk mengatur volume alarmnya. Berikutnya ada sensor temperatur yang diletakkan dekat dengan sumber api dan sprinkle air yang diletakkan di langit-langit ruangan yang akan menyemprotkan air untuk memadamkan api. Lalu ada exhaust fan yang berguna untuk menarik gas keluar dari ruangan. Sedangkan microbit dan speaker akan memberikan peringatan kepada penghuni rumah. Terakhir, ada juga lampu yang diletakkan di
pintu keluar yang akan memandu penghuni rumah untuk bisa keluar dari ruangan. Karena biasanya jika terjadi kebakaran, banyak asap yang akan menghalangi pandangan mata kita. Berikutnya, teman kita Jason akan menjelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Jadi untuk prinsip kerja ilmiah produk ini ya, ketika ada asap dan gas LPG yang bocor, asap dan gas ini akan terdeteksi oleh sensor, sehingga memicu speaker dan running text untuk menyala. Setelah itu, exhaust fan akan menyala, dan lampu LED juga akan menyala, sebagai penunjuk arah pintu keluar. Akan tetapi, sistem peringatan ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi api. Nah, sistemnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kevin. Silahkan, Kevin. Untuk pendeteksi api, kita menggunakan sensor temperatur karena bila ada api tentunya temperatur itu akan naik ya. Setelah temperatur itu mendeteksi kenaikan suhu yang cukup signifikan, itu akan mempengaruhi sensor tersebut yang akan memicu piezo atau speaker untuk menyala, dan juga mempengaruhi sprinkle air untuk menyala, dan juga running text dan lampu untuk menyala. Berikutnya kita akan memaparkan mengenai alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam merangkai alat ini. Next. Pertama-tama ada Arduino Uno, breadboard, gas sensor, DC motor, temperatur sensor, sprinkle yang akan digunakan sebagai sprinkle air, microbit, potentiometer dan casingnya, saklar, speaker. Next. Berikutnya ada resistor, microservo, kabel, RGB LED, dan terakhir kabel jumper. Ya, baik, untuk bagian prosedur pemrograman akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya Jason. Silakan Jason. Terima kasih. Jadi untuk memprogram Arduino ini, yang merupakan otak dari sistem ini ya, kami banyak menggunakan fungsi if, dengan tujuan agar sistem ini dapat mengetahui gitu, apa yang harus dipicu ketika sensor mendeteksi asap, gas LPG maupun api, sehingga sistem dapat bekerja seperti yang sudah kami jelaskan pada bagian prinsip kerja ilmiah. Kan tapi pada sistem ini, kami juga selain menggunakan Arduino, kami menggunakan microbit untuk running text-nya, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Kevin. Ya, silahkan Kevin. Microbit ini salah satu juga microcontroller. Maka dari itu, microbit ini pun akan membutuhkan coding sendiri, yaitu loop forever. Maka setelah kita masukkan loop forever ini, kita akan memasukkan bila kita terdeteksi apa, maka akan terjadi apa. Dan kita di sini akan mengambil dari buzzer atau speakernya, sehingga sensor lebih gampang untuk dideteksi. Maka dari itu, ketika buzzer menyala atau sama dengan 1, akan ditampilkan running text yang pertama, dan bila buzzer yang kedua menyala atau sama dengan 1 juga, akan ditampilkan running text yang kedua. Baik, selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai cara menggunakan produk. Tentu saja tidak semua rumah memiliki desain yang sama, khususnya pada bagian dapur. Dual sensor warning ini dapat dirangkai sesuai dengan desain masing-masing rumah. Cukup rangkai alat ini dan atur sesuai dengan lokasi penempatan dapur Anda. Tapi dengan syarat, letakkan Arduino harus berada di lokasi yang aman, karena Arduino merupakan otak dari seluruh sistem. Next. Tentunya alat kita memiliki banyak keunggulan. Jadi, alat kita ini merupakan sistem yang memiliki dua fungsi dari satu microcontroller. Alat ini juga bisa dibilang multifungsi dan memiliki output yang kombinatif antara sprinkle untuk memadamkan api dan kipas untuk membawa asap dan bau gas keluar dari ruangan. Selain itu, alat ini juga cocok untuk pemakaian rumah tangga karena alatnya memang didesain agar dapat ditempatkan di dalam rumah, terutama dalam dapur Anda. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai dual sensor warning. Semoga hal-hal yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dan mendapatkan sedikit wawasan dalam dunia teknologi dan sistem pemrograman. Maafkan apabila kami salah mengucapkan kata dan tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Shalom.